Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kalau sudah semangat, adik-adik simak video ini baik-baik ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran adab setelah kemarin, tentunya sebelum PTS. Pelajaran adab ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu tentang keadilan. Nah, kemarin kita belajar bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Contoh, misalkan adik-adik punya sepatu, tentu semuanya punya sepatu ya. Misalkan adik-adik pulang nih dari rumah. Adik-adik pulang dari sekolah terus sampai di rumah. Nah, sepatunya itu disimpan di sofa atau di meja. Nah, kira-kira itu termasuk perbuatan atau sikap adil atau enggak? Tentu tidak adil. Kenapa? Karena sofa ataupun meja bukanlah tempat untuk menyimpan sepatu. Nah, untuk menyimpan sepatu tempatnya itu ada di rak sepatu tentunya. Nah, kemudian contoh apa lagi? Misalkan sikap adil itu diterapkan pada pertemanan. Misalkan kalau adik-adik tidak ingin diganggu ketika belajar, maka adik-adik juga jangan mengganggu ketika belajar. Ketika orang lain sedang belajar, adik-adik juga jangan mengganggu. Karena misalkan kalau adik-adik tidak mau diganggu tetapi adik-adik malah mengganggu temannya belajar, itu tidak adil. Nah, jadi perlakukanlah teman adik-adik sebagaimana adik-adik pengen diperlakukan atau ingin diperlakukan. Contoh lagi, misalkan adik-adik mempunyai mainan atau apa barang yang adik-adik sukai di tas adik-adik, kemudian ada yang ngambil, kira-kira adik-adik seneng nggak kalau barangnya itu diambil? Tentu tidak. Makanya adik-adik juga jangan sampai mengambil barang milik orang lain. Kalau minjem boleh tentunya, tetapi dengan izin dan harus diizinkan oleh yang punya barang. Kalaupun tidak diizinkan, maka adik-adik sabar, berlapang dada, jangan sampai memaksa. Karena tentu adik-adik pun tidak ingin dipaksa ya. Adik-adik sendiri pun tidak ingin dipaksa, maka jangan memaksa orang lain. Nah, hari ini kita akan bahas keadilan tentang pemberian. Mana bukunya? Nah, ini. Adil jika membagi sesuatu. Nah, di halaman 24 ya, buku adab. Kami akan bacakan. Adil jika membagi sesuatu. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, takutlah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka para sahabat selalu membagi hadiah kepada anak-anaknya dengan adil. Begitu juga ibu kita selalu membagi hadiah kepada anak-anaknya dengan adil. Kita juga selalu membagi hadiah kepada teman tanpa pilih kasih. Kamu juga membagi kue dari ibu untuk adikmu dengan adil. Nah, inilah adil dalam memberi. Nah, sekarang contoh nih, bahwa ibu kita itu adil atau orang tua kita itu adil dalam memberikan sesuatu kepada kita, anaknya. Contoh, teman-teman pernah sakit, pernah flu, pernah batuk. Nah, teman-teman pernah gak ketika flu atau batuk minta makan makanan atau minuman yang dingin-dingin atau ingin makan es? Pernah ya? Nah, saat itu orang tua mengizinkan atau memperbolehkan atau enggak? Enggak ya tentunya. Nah, ketika orang tua tidak memperbolehkan, maka saat itu orang tua sedang bersikap adil kepada kita. Karena kita sedang sakit, jadi bukan waktunya atau memang tidak diperbolehkan saat itu meminum minuman dingin atau makan es karena sedang
sakit. Adapun ketika sehat, orang tua kita memperbolehkan, silahkan saja, asal tidak berlebihan. Nah, itulah salah satu sikap adil dari orang tua kita. Kemudian contoh, misalkan teman-teman, misalkan ini mah ya, misalkan teman-teman minta sepeda motor, kira-kira diperbolehkan nggak sama orang tua, atau dibelikan nggak sama orang tua? Tentu tidak, karena bukan waktunya atau masih belum waktunya teman-teman untuk mempunyai sepeda motor ya. Kalau sepeda tentu boleh. Nah, itu salah satu sikap adil orang tua kepada kita. Nah, jadi kalau lain kali teman-teman menginginkan sesuatu tetapi orang tua tidak memperbolehkannya, jangan kecewa dulu, jangan marah dulu, jangan sedih dulu. Mungkin saat itu orang tua sedang bersikap adil kepada kita. Cuman kita masih anak-anak, jadi kadang tidak tahu kasih sayang orang tua yang sebenarnya. Nah, itulah tadi mengenai pemberian, adil dalam memberi. Nah, makanya teman-teman kalau mempunyai seorang kakak misalkan, maka uang jajannya pun sedikit berbeda ya. Kalau kakak itu uang jajannya sedikit besar, sedangkan adik-adik semua atau teman-teman semua uang jajannya lebih kecil daripada kakak. Nah, itu juga salah satu bentuk keadilan, karena adil itu bukan hanya sama rata, tetapi memang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa kakak kok uang jajannya besar, adik uang jajannya kecil? Karena kakak lebih banyak keperluannya, kakak lebih banyak kebutuhannya. Nah, itulah tadi adik-adik semua atau teman-teman semua tentang keadilan. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang berbuat adil, kemudian kita juga harus memberikan sesuatu dengan adil, sebagaimana contoh dari kedua orang tua kita yang adil dalam bersikap, yang adil dalam memberikan sesuatu kepada kita ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas adil itu tidak pilih kasih. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan kita akan bahas nanti. Nah, mungkin hanya itu pelajaran atau materi adab hari ini dari Ami ucapkan syukron, barakallahu fikum. Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.